Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Ya, selamat bertemu kembali pada anak-anakku semua dalam kesempatan pembelajaran ke-PUI, di mana dalam 3 pertemuan terakhir ini kita masih membahas tentang islahus samaniyah, khususnya adalah tentang islahul ailah atau perbaikan keluarga. Ya, tentu semoga materi ini bermanfaat buat kita semua, karena semuanya tentu akan mengalami kehidupan rumah tangga atau kehidupan pernikahan. Untuk memahami tentang kehidupan pernikahan, yang tentu ini akan bermanfaat bagi kita walaupun kalian masih jauh ya, gitu. Kecuali kalau setelah lulus dari SMK mau langsung menikah. Menurut seorang ahli konsultan pernikahan, Dawan Jelifdro, ada 5 tahapan kehidupan di dalam pernikahan. Ya. Jadi masalah pernikahan ini menjadi ilmu tersendiri juga, yang tentu kalau kita memahaminya akan sangat bermanfaat untuk memastikan pernikahan yang kita lalui itu nanti itu adalah akan berjalan dengan baik, penuh dengan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena mungkin kita juga banyak melihat ya, kalau beberapa ada yang berhasil dan tidak berhasil sampai walaupun sudah lama mengalami perceraian. 5 tahapan pernikahan itu, yang pertama adalah romantic love ya, atau cinta yang romantis. Ini adalah akan terjadi pada masa-masa awal pernikahan ya, ketika seorang pengantin, 2 orang pengantin baru itu mengalami yang disebut dengan honeymoon atau bulan madu ya, di mana masa-masa itu penuh dengan cinta yang bergelora, saling menyayangi, mengasihi ya. Yang kelihatan pada pasangan adalah yang baik-baik saja, pokoknya dunia ini adalah milik mereka berdua. Itu yang dimaksud dengan tahapan romantik love. Kapan ini berlaku? Kapan ini berjalan? Antara, kata para ahli, antara 1 sampai 3 tahun. Ya. Tapi masa-masa romantic love ini akan dikredit, akan terkurangi ketika pasangan tersebut itu melewati proses pacaran sebelum pernikahan. Jadi kalau misalnya sebelum menikah sudah berpacaran 3 sampai 2 tahun, nanti pas setelah menikah, itu sudah biasa lagi. Dia tidak akan mengalami romantik lah karena sudah bosan. Gitu ya. Apalagi memang pacaran itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Gitu. Jadi ini menjadi alasan ilmiah ya, bahwa ketika kita lama berpacaran sebelum nikah, maka setelah menikah dia tidak akan menjumpai yang namanya romantic love ya, karena romantic love-nya dialami ketika sebelum menikah, ketika pacaran. Yang kedua adalah disappointment atau distress. Itu adalah masa-masa ketika pasangan pernikahan begitu setelah mengalami romantic love itu seakan-akan jatuh ke bumi, karena masing-masing itu melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pasangannya, sehingga timbul kekecewaan ya, karena apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, atau ada timbul keinginan untuk merasa menang sendiri, merasa lebih baik gitu. Itu akan terjadi. Maka kalau hal ini tidak segera, masa-masa ini tidak segera diselesaikan, tentu itu akan menimbulkan mudorot yang sangat besar
kecewa dengan pasangan, ingat lagi dengan mantan, kemudian curhat pada orang lain yang sudah pernah, tentu ini akan menimbulkan mudarat atau bahaya dalam kehidupan pernikahan. Maka untuk hal ini pasangan pernikahan harus waspada dengan ini, jangan sampai hal ini terjadi berlarut-larut. Yang ketiga adalah masa knowledge and awareness. Artinya adalah masa-masa ketika dalam pasangan pernikahan masing-masing berusaha mencari cara supaya bagaimana bisa membahagiakan pasangannya, sehingga dia belajar memahami pasangannya, atau banyak baca terkait dengan kehidupan pernikahan, atau mengikuti seminar pernikahan, atau tanya-tanya kepada yang lain bagaimana cara membahagiakan pasangannya. Begitu, belajar ya. Begitu, dalam pernikahan ada pembelajaran. Begitu, berusaha untuk membahagiakan, bagaimana cara membahagiakan pasangannya. Kemudian yang keempat adalah masa transformasi, ketika akan di sana masing-masing pasangan berusaha untuk membahagiakan pasangannya, maka akan tumbuh ya, yaitu kebahagiaan di antara pasangan pernikahan. Ada istilah, ketika kita ingin membahagiakan maka akan bahagia. Tetapi ketika kita ingin dibahagiakan, belum tentu kita bakal bahagia. Maka ketika dalam pasangan pernikahan ada upaya untuk saling membahagiakan, maka insya Allah pasangan itu akan menemui kebahagiaan. Sehingga hal ini akan tumbuh yang namanya cinta sejati atau real love. Ya. Bagaimana dua pasangan pernikahan itu adalah berjanji, berazam dengan kuat bahwa akan mengisi ya, hari-hari tua sampai meninggal itu dalam cinta yang berbuah. Sehingga masa-masa rumang tilap juga akan dialami lagi ketika masa rilap, walaupun dalam kondisinya sudah pada tua. Begitu. Nepi ka pakotrek itu rilap. Ya, cinta sejati. Ya. Dan insya Allah romantic love itu akan dirasakan lagi ketika melewati ya, tahapan-tahapan ini dengan baik, sehingga mengalami masa dengan real love. Ya, sedunia, ya, sesuka, seduka, dan sesurga, insya Allah. Dan dipertemukan kembali dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan mereka dipertemukan kembali di akhirat itu dalam keadaan bahagia gitu, dengan keluarganya, dengan pasangan. Itu mungkin ya, semoga bermanfaat ya. Walaupun ini kita sebagai pengetahuan saja tentang bagaimana yang disebut dengan perbaikan keluarga. Di antaranya supaya bisa melakukan perbaikan keluarga, kita bisa memahami tentang bagaimana kehidupan dalam pernikahan, khususnya tadi sudah sampaikan. Jadi inilah menjadi sebuah keniscayaan bahwa 5 tahapan ini akan dilalui oleh pasangan pernikahan. Ketika melewatinya dengan baik, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Tetapi ketika tidak bisa menyelesaikan di sang poin atau pada masa distress karena kecewa dan segala macam, maka tentunya akan berujung pada perceraian. Betul, itu yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.